Sebagai negara hukum, pelaksanaan pemerintahan dilakukan berdasarkan prinsip supremasi hukum. Dengan demikian, setiap perbuatan yang dilakukan oleh pemerintah harus sejalan dengan hukum yang ada. Kondisi ini melahirkan sebuah antitesis bahwa perbuatan pemerintahan yang di luar dari itu dapat termasuk bukan wewenang, melampaui wewenang, atau sewenang-wenang. Maka arah yang dituju oleh pemerintahan hanya dugaan kepentingan pribadi dan golongan tertentu semata. Dari kalimat tersebut dapat disimpulkan sebagaimana nasib yang dialami Ibu Dewi. Ibu Dewi pamit cuti melahirkan, malah diberhentikan oleh PJ Penghulu Tanjung Medan Utara sebagai perangkat desa. Sungguh miris nasib yang dialami Dewi Ema Mutia Sari Manurung alias Dewi. Harus kehilangan pekerjaan sebagai kasih pelayanan di kantor Penghulu Tanjung Medan Utara. Ia mengaku diberhentikan secara sepihak oleh PJ Penghulu atau Kepala Desa Ramlan tanpa adanya surat pemberitahuan. Hal ini yang dapat disampaikan oleh Dewi kepada kami di rumah kediaman Febri Rizal sebagai teman sejawatnya di Kepenghuluan Tanjung Medan Utara, Kecamatan Tanjung Medan, Kabupaten Rokan Hilir pada Kamis 21 Maret 2024. Kisah yang sangat mengharukan yang disampaikan Dewi. Awalnya, Dewi Ema Mutia Sari Manurung mengajukan cuti melahirkan dengan cara operasi kesar sejak tanggal 7 Februari 2024. Pada saat itu, ia mengaku diberikan cuti oleh Ramlan sebagai PJ Penghulu Tanjung Medan Utara hanya selama 2 minggu. Namun, setelah sampai 2 minggu, Dewi merasa belum sembuh. Kemudian, Dewi ingin mengajukan cuti kembali melalui telepon selulernya untuk menghubungi PJ Penghulu Tanjung Medan Utara. Bukannya mendapatkan izin, justru disuruh off dulu untuk mengurus anak. Bahkan belakang ini Dewi mengetahui bahwa ia sudah digantikan oleh orang lain yang bernama Lena tanpa adanya rapat, tidak melalui proses sebagaimana mestinya. Ibu kabarnya diberhentikan oleh PJ Penghulu, Bu, ya? Iya, Pak. Bisa diceritakan, Bu, awal pemberhentiannya itu bagaimana? Begini, Pak. Saya kan sedang hamil. Ya. Di tanggal 7 bulan 2, saya lahiran. Saya minta cuti sama Penghulu. PJ Penghulu ini ya? Iya. Siapa nama PJ Penghulu? Bapak Ramlan. Pak Ramlan, ya? Iya. Saya minta cuti, katanya cuma dikasih 2 minggu. Nah, ya, 2 minggu. Saya kaget, Pak. Ya. Karena sebelum saya kemarin, yang berada di posisi saya ini, saya kan menggantikan orang yang udah keluar kemarin. Gak perlu sebutlah namanya kan. Dia aja cuti lahiran 3 bulan. Masa itu dengan Penghulu yang sama? Enggak, Pak. Tidak? Oke. Enggak. Penghulu sebelumnya, ya? Iya, cuma kita kan melihat ke belakang yang udah-udah kan gitu kan, Pak. Cuma saya cuma dikasih 2 minggu. Alasan dia kalau di pemerintahan katanya cuma 2 minggu. Iya. Saya keberatan juga loh, Pak. Kok bisa? Sedangkan yang kemarin-kemarin bisanya 3 bulan, apa 2 bulan kan, Pak? Terus dia bilang, itu kebijakan Penghulu, katanya. Oh, saya diam. Tapi kan Pak lucu, masa cuma 2 minggu? Kalau 2 minggu itu sendiri menurut Ibu udah sehat apa belum itu kira-kira? Ya belum lah, Pak. Belum, Apalagi ya? saya operasi. Oh iya, ya. Terus, Bu, cerita, Bu. Ya. Saya kan operasi, Pak. Bilang gitu. Udahlah, Bu, bisa kalau 2 minggu nanti bisa ditambah, katanya gitu. Oh, agak lega juga lah, Pak. Iya. Siapa sih yang nggak mau masih kerja? Terus kan? berlalulah 2 minggu. Berlalu. Oke. Terus? Hari Senin itu tanggal 27 habisnya kan, Pak. Saya telepon lah dia di malam minggu. Kalau nggak salah di malam minggu tuh. Saya telepon lagi, Pak,
gimana, cuti saya sudah mau habis, Iya. saya mau nyambung cuti. Iya. Saya bilang kan, nggak usah dulu lah Bu, katanya. Urus aja lah bayi Ibu, kasihan masih Iya. kecil katanya kan. Loh Pak, tapi kan Bapak janjinya mau ngasih saya cuti. Iya. Nggak usah lah Bu, kasihan masih kecil. Oh iya Pak, saya bilang. Iya kan kasihan, udahlah Ibu di-off-kan sementara aja dulu. Bahkan dia berbelit-belit alasannya Pak. Nah, yang nanti cemana Ibu kerja, yang lain ini kan lagi sibuk, apalah alasan dia kan lagi mau apa sih ngerjain tugas banyak sekarang katanya. Banyak alasan. Loh jadi Pak, saya cemana kok cuma 2 minggu di-off-kan, kok nggak dilanjutkan? Jadi artinya diberhentikan. Di-off-kan Sudah sementara. sekarang ini sudah berapa Pak? Udah berapa hari? Kalau Ada 2 sekarang minggu, 3 minggu? adalah Pak, Ada 3 minggu. Nah, jabatan Ibu sekarang yang sebelumnya sebagai apa? kasih pelayanan. Kasih pelayanan. Itu sudah ada pengganti apa belum? Udah Pak, itulah saya kagetnya Pak. Loh katanya cuma sementara kan. Nah, nanti bakal dipanggil lagi. Dibilang dipecat, enggak, Jadi diberhentikan enggak. posisi Ibu sudah digantikan oleh seseorang. Udah di SK-kan lagi. Pernahkah Ibu bertanya kepada penghulu atau kepala desa tersebut kenapa saya sudah Belum, digantikan? Pak. Belum. Pada saat pergantian ini sudah ada surat SP1, SP2, SP3, Nggak ada. peringatan tidak ada, tiba-tiba diganti. Iya, Tapi Ibu tidak diperkenankan masuk enggak. sampai sekarang. Bagaimana perasaan Ibu kira-kira ini? Sebagai perempuan saya gimana ya Pak, sedih juga gitu. Hilang pekerjaan ya. Ya, satu kehilangan pekerjaan. Kedua yang jujur yang saya beratkan, lo perempuan kok digitukan kali sih gitu loh. Alasan gara-gara hanya melahirkan. Jujur Pak, itu saya sedih kali. Gara-gara melahirkan. Jadi harapan Ibu untuk ini. Ya Untuk kalau hal ini? bisa penghulu jangan kayak gitulah. Ya saya pun butuh pekerjaan Iya. kan gitu Pak. Oh gitu ya. Ya saya inginnya sih masih mau bekerja. Orang saya pun di situ kerja, yang disuruh saya lakukan. Pokoknya pekerjaan saya kerjakan. Nggak Iya. pernah nggak saya kerjakan. Nggak pernah saya berlawanan selama PJS baru ini, nggak pernah kok. Tidak ada ya, baik-baik saja ya. Iya Pak. Oke, terima kasih. Sekarang Ibu sebagai apa? Kasih pelayanan ya? Iya. Kasih pelayanan. Waktu itu siapa yang memanggil Ibu? Pak Penghulu. Pak Penghulu. Apa alasannya waktu itu, Pak Penghulu? Ya karena anggota yang lama katanya cuti untuk melahirkan. Jadi Cuti untuk melahirkan. Terus waktu itu ya suruh kerja lagi. suruh kerja lagi. Karena saya anak saya juga sudah besar, jadi saya rasa saya mampu. Oh, jadi begitu alasan pergantiannya. Sifatnya seterusnya apa sementara waktu itu? Pada saat dipanggil penghulu? Kemarin itu bahasanya ya masuk aja gitu. Masuk aja. Sudah ada SK yang Ibu terima? Sudah Pak. Sudah. Jadi prosesnya tidak melalui staf dulu ya? Tidak. Tidak ya? Langsung kasih pelayanan ya? Diangkat langsung ya? Kasih Bu Lena ya? Bisa diceritakan kronologisnya alasan jadi penghulu itu bagaimana itu? Selain apa yang dialami Dewi, ternyata ada 2 orang temannya lagi yang merupakan dirotasi pekerjaannya tanpa ada melakukan kesalahan. Adapun pertama, Febrizal yang sebelumnya menjabat sebagai kaur perencanaan sekarang dirotasi ke staf biasa. Demikian juga yang dialami Meli dengan jabatan Kasih Kesra diberhentikan tanpa adanya alasan yang jelas. Ibu jabatannya dirotasi ya? Iya Pak. Betul. Dirotasi sebagai apa? Sebelumnya kasih Kesra ya? Sebetulnya saya sebelumnya sebagai kasih kesra, tapi saya dirotasi oleh Bapak Penghulu menjadi staf, Pak. Menjadi staf itu ada jobnya khusus gitu, staf di bagian apa? Enggak ada, Pak. Tidak ada. Pokoknya Bapak itu Pembantu lah ya? mengumumkan, staf aja, Pak. Administrasi ya? Iya. Sebelumnya sudah pernah dirapatkan oleh penghulu dan kaur yang lainnya? Belum ada, Pak. Dengan BPK belum ada juga? Tidak Tidak ada ada. pemberitahuan sama Saya sekali. diturunkan jabatan sebagai staf Pak. Kalau alasan dari penghulu itu rotasi, Kepenguluan mana tadi? penghuluan Tanjung Medan Utara. Kepulauan Tanjung Medan Utara. Sebelumnya Bapak sebagai apa? Saya sebagai kaur perencanaan Kaur perencanaan, sekarang dirotasi. dirotasi ke staf. Sebelumnya ini ada nggak rapat untuk rotasi ini Kalau dilakukan? rotasi untuk saat itu belum ada dilakukan Pak, belum ada rapat, Belum ada dilakukan. Surat peringatan belum. sebelum ada juga Pak. Bisa diceritakan kronologisnya alasan jadi penghulu itu bagaimana itu? Kenapa ada rotasi itu? Sepihak.
kalau masalah rotasi sepihak itu mungkin kita hanya pengulu lah yang bisa tahu, Pak. Soalnya kan kalau kita ini namanya di bawah naungan mereka, kita mengikutlah aturan pengulu, karena kayak manapun, Pak, setiap perintah dia kita kerjakan, setiap perintah dia kita kerjakan. Dan sampai saat ini kita dimutasikan ke staf juga, itu keputusan dari dia. Bahkan saya pernah meminta sama Bapak Ramlan, kalau dia bikin kebijakan, saya minta gaji saya dari bulan 11 sampai bulan 2 itu minta saya dikeluarkan, kan itu, Pak. Dan tanggapan Bapak itu nantilah dulu, Li, katanya Bapak itu. Menurut keterangan Bu Dwi Emma Mutia Sari Manurung, beliau sebelumnya cuti untuk operasi. Tak sampai di situ, kami juga menemui PJ Penghulu Tanjung Medan Utara Berkoordinasi dengan Ramlan dia saat pada dikonfirmasi 2 minggu di itu dia belum kantornya sehat, menyebutkan menurut keterangan Bu Dwi. Dan sebelumnya Bu Dwi dengan Bapak sudah bercerita ingin menambah cutinya supaya hingga sehatlah baru untuk bekerja. Belakangan diketahui Bu Dwi Emma Mutia Sari ini sudah digantikan atau sudah diberhentikan dengan melalui SK yang Bapak tuliskan. Benar atau tidak pernyataan ini, Pak, kira-kira? Benar nggak Bu Dwi Emma Mutia Sari Emanurin benar nggak diberhentikan? Bahasa berhenti tak ada, Pak. Yang saya sampaikan kepada Bu Dwi istirahat ngurus anak. Nanti kalau memang ada apa nanti saya panggil masuk. Ya, Bu Dwi ya. Ini yang jujur Bu Dwi. Ya. Nggak ada saya bilang Ibu suruh saya berhenti. Iya, cuma Bapak bilang di-off-kan sementara. Nanti kalau udah sehat ngurus anaknya nanti saya panggil lagi. Iya, cuma sampai kapan kan saya tanya juga, Pak, sampai kapan, Pak? Bapak juga nggak bisa kasih Ya, keterangan. belum tentu lah, dia masih beranak bayi, beranak kecil. Kan begitu. Lanjut, Pak. Ya. Itu dia, Pak, tidak ada bahasa dia kata istilah memberhentikan beliau, nggak ada. terpisah Misnan kami temukan selaku tokoh masyarakat Tanjung Medan Utara menanggapi persoalan yang sempat heboh di kalangan masyarakat mengenai kabar rotasi jabatan yang dilakukan Ramlan PJ Penghulu Tanjung Medan Utara tanpa adanya musyawarah. Lantaran begini loh, sedangkan dia melahirkan jangka waktu 2 minggu, kan nggak layak, kesehatan pun belum pulih. Iya, iya, Menurut kami. iya. Jadi seharusnya diberikan lagi penambahan ya, Diberikan penambahan waktu sampai ibu itu sehat kembali ya. bisa bekerja kembali kan. Iya. Jadi harapan Bapak kepada Bapak Kepala Desa atau PJ Penghulu itu apa harapannya? Ya coba Sikap ditinjau terjadi. kembali lah Pak. Kemana baiknya orang, kalau kesalahan kurasa nggak ada Pak tentang itu kan. Orang dia melahirkan. Seharusnya ya dikasihlah waktu kan itu. Nggak terus diberhentikan. Dari beberapa sumber yang kami temukan, lalu kami mencoba mengkonfirmasi BPK Tanjung Medan Utara, Damsik Hasibuan. Ia menyesali sikap Ramlan. Menurutnya cuti melahirkan itu biasanya diberikan 3 bulan, bukan 2 minggu. Apa itu? Tambahlah cutinya. Iya. Masa 2 minggu, Pak? Peraturan yang saya tahu kalau PNS 3 bulan. Jadi itulah minta tolong aku. Udahlah Pak, ngurus anak lah dulu katanya. Ngurus anak lah dulu ya. Iya, supaya bosan. Jadi kalau besar ngurus anak aja berarti nggak masuk ke kantor lah Pak. Begitu pengertiannya? Ya tapi kan udah apa Pak? Maksudnya udah diapakan dulu. Nanti kalau udah apa dipanggil kan gitu. Oh begitu. Tapi menurut Pak BPK sudah ada belum dipanggil Belum. Ibu Dwi? Belum. Secara khusus itu belum? Belum Pak ya? Satu yang kusalahkan satu nih Pak. Kenapa dia tidak ada salah jadi staf? Oh dimutasi jadi staf ya? Itu aja. Oh gitu ya? Dari sistem yang bahasanya pertama mutasi dan itu dan selanjutnya rotasi, saya tengok dalam sistem birokrasi itu salah. Soalnya
Kalau kita mau bilang rotasi, dia pegawai yang mau dinaikkan seharusnya dijadikan staf dulu dan dilaporkan dulu adanya staf baru ke satu BPD, ya kan, sebagai pengawas desa utama. Setelah itu laporan adanya pegawai baru untuk aparatur desa dinaikkan laporannya ke PMD atau ke instansi yang terkait. Nah, untuk sementara ini belum ada penambahan laporan staf baru. Tiba-tiba kalau sistem rotasi dibilang seharusnya kan terdaftar sebagai staf baru, baru bisa dirotasikan dengan orang yang lama. Oh gitu ya. Nah, ini tidak ada terdaftar dan perkenalan kepada umum siapa-siapa staf yang baru. Tiba-tiba sistem rotasi diberlakukan dengan melompat. Namanya sistem lompat itu ya, kalau saya lihat sistem yang dibuat ini ya sistem menggantikan orang tanpa mendaftarkan seseorang duluan. Oh, jadi seharusnya proses yang dilalui itu ketika ada staf baru diperkenalkan, Ya. baru bisa selanjutnya ada promosi jabatan atau jabatan. bagaimana? Nah, Oh gitu ya. Sementara staf yang lama, kita kan punya juga staf yang lama, di situ Iya. tidak dibilang tidak diopeni lah kinerjanya kan dibilang. Gitu. Ya, yang saya Jadi bisa- ada proses yang salah ya. Ya, ada proses yang salah. Pak. Oke. Terima kasih. Dari Tanjung Medan, Surabaya, Metro Terkini melaporkan.